Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Rahmia Zahra, berasal dari kelompok 6. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok saya. Konsep dasar pasar oligopoli. Pengertian pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar persaingan yang tidak sempurna. Disebut demikian karena di dalam pasar tersebut jumlah produsen dan pedagang tidak sebanding dengan jumlah pembeli atau konsumen. Salah satu bentuk produk yang masuk pasar oligopoli adalah rokok. Biasanya pada pasar oligopoli terdapat lebih dari 2 produsen namun kurang dari 10 produsen. Pasar oligopoli memiliki tujuan agar para konsumen bisa leluasa memilih produk yang mereka inginkan. Jenis pasar oligopoli. 1. Pasar oligopoli murni merupakan pasar yang di dalamnya terdapat beberapa produsen di mana produk yang dijual sifatnya identik atau sama sehingga sulit untuk dibedakan. 2. Pasar oligopoli terdiferensiasi merupakan pasar yang di dalamnya terdapat beberapa produsen di mana produk yang dijualnya bersifat homogen. Produk pada pasar jenis ini sangat sulit dibedakan kualitasnya namun dapat dibedakan dengan melihat coraknya. 3. Pasar oligopoli non-kolusi merupakan pasar di mana produsennya akan memainkan harga tetapi dengan membaca perkembangan produsen lainnya sebagai pesaing usaha. 4. Pasar oligopoli kolusi merupakan pasar yang produsennya saling bekerja sama dengan produsen lainnya. Faktor penyebab terbentuknya pasar oligopoli. 1. Skala ekonomis. Perusahaan dalam pasar oligopoli didukung oleh teknologi padat modal dalam proses produksinya, sehingga jumlah produksi lebih besar. 2. Kompleksitas manajemen. Struktur institusi monopoli ditandai dengan adanya kompetisi harga dan non-harga. Perusahaan oligopoli dituntut untuk memiliki kemampuan manajemen yang sangat baik agar mampu bertahan dalam struktur industri yang pesaingnya cukup. Perkenalkan, nama saya Faiza Husnarianto dengan NIM 21053141. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi karakteristik pasar oligopoli. 1. Dilihat dari jumlah perusahaannya. Ada sedikit atau beberapa perusahaan di dalam pasar sehingga aksi perusahaan yang satu akan mempengaruhi perusahaan yang lain. 2. Dilihat dari sisi produk. Produk yang dihasilkan biasanya terdiferensiasi maupun tidak atau homogen. 3. Barriers to entry. Ada barrier saat perusahaan ini masuk ke dalam pasar oligopoli sehingga akan menyebabkan jumlah perusahaannya menjadi terbatas. Barrier biasanya berupa skala ekonomi, paten, reputasi, dan sebagainya. Contoh pasar oligopoli. Di antaranya perusahaan kendaraan bermotor, komputer, aluminium, baja, semen, mie instan, dan sebagainya. 5. Terdapat sedikit penjual atau produsen, di mana hanya 3 sampai dengan 10 penjual atau produsen yang menjual produk substitusi. 6. Sistem harga menjadi kaku atau cenderung sama karena adanya kepemimpinan harga oleh perusahaan terbesar di pasar atau produk yang paling laris di pasar. 7. Memiliki kurva permintaan patah. 8. Setiap perusahaan cenderung memperlakukan harga pasar yang umum. 9. Promosi dan inovasi merupakan strategi yang sangat penting. 10. Promosi melalui iklan atau media dilakukan secara intens, biasanya dilihat di televisi seperti iklan-iklan produk rumah tangga. 11. Biasanya perusahaan lain atau baru sulit memasuki pasar oligopoli yang sudah eksis. Kelebihan pasar oligopoli. 1. Persaingan yang ketat menjadikan setiap perusahaan sangat mengupayakan inovasi dan menjaga kualitas terbaiknya. 2. Harga produk menjadi lebih sesuai dengan keinginan konsumen karena persaingan antara produsen yang ketat membuat masing-masing produsen tidak mau mematok harga yang terlalu tinggi. 3.
Meskipun tidak banyak, tetapi setidaknya konsumen mempunyai beberapa pilihan merek yang sesuai dengan keinginannya. 4. Kegiatan produksi menjadi efektif. 5. Lebih memperhatikan kualitas barang dan kepuasan konsumen karena ada persaingan antara produsen-produsen di pasar oligopoli. Kekurangan pasar oligopoli. 1. Kebijakan produsen terbesar atau terlaris sangat mempengaruhi pasar dibandingkan produsen lain yang berada di bawahnya. 2. Sering terjadi perang harga antara produsen. 3. Banyaknya biaya iklan dan promosi yang dikeluarkan produsen. 4. Memungkinkan banyak hak paten atas suatu produk tertentu sehingga akan membatasi perusahaan lain untuk mengembangkan jenis produk sejenis. 5. Produsen baru akan sulit untuk masuk ke pasar sehingga pertumbuhan ekonomi cenderung lambat karena persaingan hanya terjadi di beberapa produsen saja. 6. Cukup sulit untuk melakukan pemetaan pendapatan. 7. Peluang munculnya eksploitasi yang berlebihan lebih besar. 8. Terdapat kenaikan harga atau inflasi yang merugikan masyarakat secara makro. Perkenalkan, saya Bintang Mulia dengan NIM 21053133. Baik, saya akan melanjutkan membacakan materinya. Contoh-contoh kasus dalam ekonomi mikro. Provider kartu SIM 1 Telkomsel. Telkomsel didirikan pada tanggal 26 Mei 1995. Sampai sekarang ini, Telkomsel adalah perusahaan sambungan telepon seluler dengan paling banyak pelanggan, yaitu sebesar 178 juta pengguna di Indonesia. 2. Indosat Uridu. Berdiri pada tahun 1967, ketika itu Indosat adalah perusahaan penanaman modal asing pertama di Indonesia. Namun kini ia beralih menjadi perusahaan yang menyediakan jasa telekomunikasi dan jaringan. 3. Tri. Jaringan Tri di Indonesia dioperasikan oleh PT Hutchison Tri Indonesia. Markas pusat Tri berada di Hong Kong. Tak hanya ada di Indonesia, jaringan Tri juga meluas hingga ke Eropa, Asia, dan Australia. 4. Smartfren. Nama awal perusahaan ini adalah PT Smart Telkom Tbk dan PT Mobile 8 Telkom Tbk, namun karena adanya krisis keuangan pada bulan November 2009, perusahaan ini diakuisisi Sinar Mas Group sampai sekarang. Pasar mobil. 1. Toyota. Perusahaan Toyota di Indonesia adalah Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Produksi Toyota di Indonesia dapat mencapai 200.000 unit dalam 1 tahun. 2. Honda. Honda mempunyai pabrik di Karawang. Pabrik tersebut bisa memproduksi mobil sampai 200.000 unit dalam 1 tahun. 3. Daihatsu. Daihatsu memiliki pabrik di Sunter dan Karawang. Pabrik tersebut bisa memproduksi mobil 180.000 sampai 200.000 unit dalam 1 tahun. 4. Suzuki. Suzuki memiliki pabrik di Cikarang. Pabrik itu bisa memproduksi mobil sampai 150.000 unit dalam 1 tahun. Nissan. Nissan mempunyai pabrik di Purwakarta. Pabrik tersebut bisa memproduksi mobil sampai 8.000 unit dalam 1 tahun. Itulah ulasan singkat mengenai pasar oligopoli sampai bermanfaat. Pasar semen. 1. Holcim. PT Holcim Indonesia mempunyai pabrik di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Masing-masing lokasinya di Narogong, Tuban, dan Cilacap. Pabrik tersebut berkapasitas maksimal 12,5 juta ton semester per tahun. 2. Indosemen. PT Indosemen Tunggal Prakarsa didirikan pada tanggal 16 Januari 1985. Produk semen dari Indosimen yang populer adalah semen 3 roda. 3. Semen Batu Raja. PT Semen Batu Raja termasuk sebagai badan usaha milik negara. Semen Batu Raja berdiri pada tanggal 14 November 1974. 4. Semen Indonesia. PT Semen Indonesia didirikan pada tanggal 7 Agustus 1957. Semen Indonesia termasuk sebagai badan usaha milik negara dan merupakan produsen semen terbesar di Indonesia. Dalam perluasan usahanya, Semen Indonesia tidak hanya melakukan penjualan di dalam negeri,
namun juga melakukan ekspor ke negara lain termasuk Hong Kong, Kamboja, Singapura, Malaysia, Australia, Madagaskar, Yaman, dan negara-negara lainnya. Semen Gresik. PT Semen Gresik adalah perusahaan PT Semen Indonesia. Semen Gresik didirikan pada tahun 2013. 6. Semen Padang. PT Semen Padang didirikan pada tanggal 18 Maret 1910. Hal ini membuat Semen Padang sebagai produsen semen tertua di Indonesia. Produksi semen Padang dalam 1 tahun mencapai 7,4 juta ton semen. 7. Semen Tronasa. PT Semen Tronasa terletak di Desa Giringere, Kecamatan Bunguru, Kabupaten Pangkajene, Sulawesi Selatan. Semen Tronasa didirikan pada tanggal 5 Desember 1960 sesuai TAP MPRS nomor 2 MPRS 1960 yang dimiliki langsung oleh pemerintah. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.